Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Baik, berjumpa lagi dengan Pak Agus. Kali ini masih di bab yang sama, yaitu bab bunyi. Sekarang kita akan mempelajari tentang subbab, yaitu subbab efek Doppler. Baik anak-anak, mungkin kalian pernah lihat ya pertandingan MotoGP ya anak-anak ya. Jadi beberapa sepeda motor yang lumayan besar ya cc-nya adu balap ya di sirkuit yang memang sudah disediakan, bukan di jalan raya ya. Coba kita tonton sebentar. Ya, baik. Kalau tadi kalian sudah nonton sebentar ya, coba kira-kira ini ada pertanyaan berkaitan dengan pertandingan MotoGP. Apakah ada perbedaan yang kita rasakan sebelum dan sesudah motor itu melewati kita ya? Coba kali lagi ya. Ya, bagaimana? Ya, masih belum dapat ya. Coba. Jadi, Bapak perkecil lagi. Bapak fokuskan lagi. Ya, lihat ini ada motor ya anak-anak ya. Yang sudah akan yang hampir akan mendekati kita. Bagaimana nanti perbedaannya? Kita lihat. Ya, ada nggak perbedaannya? Ya, apa perbedaannya? Ya, jadi perbedaannya adalah suaranya mengalami perubahan ya anak-anak ya. Lebih tepatnya mengalami perubahan frekuensi. Ya, di situ bagaimana sih kok bisa mengalami perubahan frekuensi? Nah, coba kita perhatikan terlebih dahulu. Anak-anak, ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar air di dalam sebuah wadah ya. Di sini airnya agak sedikit tenang ya. Coba kita lihat dan kita perhatikan. Ya. Nah, di situ diberi gangguan berupa dilempar sebuah batu kecil ya anak-anak ya ke dalam air yang sedikit tenang tadi. Apa yang terjadi? Nah, ada apa tuh anak-anak? Iya, ada gelombang air ya anak-anak ya. Nah, sambil ditonton, ini ada pertanyaan, kemana arah perambatan gelombang air? Kira-kira kemana anak-anak? Mungkin kita bisa ambil lagi. Ya. Nah, kemana arah perambatannya? Ya, kalian mungkin sudah bisa menebak ya. Nah, seperti ini animasi dari gelombang air ya. Coba kita lihat. Nah, seperti itu anak-anak ya. Begitu ada batu yang dilempar ke air, maka akan terbentuk gelombang. Nah, gelombangnya ini menyebar ya. Nah, berarti ini kemana arahnya anak-anak? Ya, betul. Jadi arahnya adalah ke segala arah ya anak-anak ya. Oke, di sini ada yang lebih mendekati lagi, kita mau berbicara tentang gelombang bunyi. Di sini ada sebuah ambulans ya.
Kebetulan di sini ambulannya diam. Kita akan lihat bentuk dari gelombang yang dikeluarkan oleh ambulan jika ambulannya itu tidak bergerak atau diam. Mari kita saksikan. Ya, itu adalah perambatan gelombangnya seperti dilihat itu dalam bentuk lingkaran warna hitam ya anak-anak ya, seperti itu. Ya. Jadi bentuknya apa anak-anak? Bentuknya serupa dengan perambatan gelombang pada air tadi ya anak-anak ya. Jadi serupa ya. Jadi dia merambat ke segala arah dan seakan-akan berasal dari satu titik ya. Yaitu ambulansnya. Dan ambulansnya karena ambulans diam, maka dia akan menyebar seperti gelombang air tadi. Nah, selanjutnya adalah disajikan ini perambatan gelombang jika ambulansnya ini bergerak. Bagaimana? Apakah sama dengan yang sebelumnya atau tidak? Mari kita saksikan ya anak-anak ya. Nah, kelihatan ya ada perbedaannya anak-anak ya. Ternyata bentuknya sedikit berbeda ya. Jadi titik pusat sumber bunyinya bergerak seiring bergeraknya mobil ambulans sehingga panjang gelombang sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda. Jadi karena bergerak ya, jadi sumber gelombangnya selalu bergerak ke sebelah kanan sehingga dia tidak pas di tengah ya anak-anak ya. Ya, jadi dia tidak pas nih. Lihat, kita lihat ya anak-anak, garis lingkaran sebelah kiri ini lebih dekat, sedangkan garis lingkaran sebelah kanan lebih jauh. Seperti itu. Nah, coba kita lanjut. Nah, jadi seperti ini anak-anak ya. Nah, jadi garis ini menyatakan adalah puncak-puncak gelombang. Dari puncak ke puncak kan satu gelombang ya anak-anak ya. Maka dari puncak sebelah kanan ini, karena garisnya sangat berdekatan, ini lambda 1 ya. Yang sebelah kanan ini adalah lambda 2, di mana terlihat perbedaannya jaraknya ya. Di mana nanti di sini adalah lambda 2-nya ya, lebih panjang ya, atau lebih besar dibanding lambda 1. Nah, kalau ini adalah bentuk gelombang yang bisa kita lihat dari tampak samping ya anak-anak ya. Jadi bagian depannya yang gelombangnya ini garisnya begitu dekat sehingga di sini juga panjang gelombangnya lebih pendek ya anak-anak ya. Nah, untuk yang sebelah kiri agak jauh-jauh nih garisnya sehingga nih panjang gelombangnya lebih besar. Apa pengaruhnya? Nah, nanti di sini pengaruhnya adalah kalau panjang gelombangnya besar ya, maka frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Maka kebalikannya, panjang gelombang kedua yang sebelah kiri lebih besar daripada panjang gelombang satu yang sebelah kanan. Maka kebalikannya frekuensinya yang sebelah kiri yang kedua akan lebih kecil dibanding sebelah kanan F1. Untuk itu kesimpulannya adalah jika ada sebuah ambulans lagi bergerak ke depan dengan kecepatan tertentu, maka frekuensi bagian depan ambulans akan lebih besar dibandingkan frekuensi bagian belakang mobil ambulans saat bergerak. Maka dari itu kalau misalnya kita melihat ambulans lagi mendekati kita, maka frekuensi yang kita dengar akan lebih tinggi. Sedangkan kalau si ambulansnya sudah lewat dan menjauhi kita, maka frekuensinya akan berubah lebih rendah. Nah, ini adalah persamaan dari efek Doppler, di mana biasanya mencari frekuensi yang didengar. Fs adalah frekuensi sumbernya. Vu adalah cepat rambat bunyi di udara. Vp adalah kelajuan pengamat. Vs adalah kelajuan sumber. Terkadang kelajuan pengamat bisa 0. Contohnya misalnya seorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Nah, dia mendengarkan tapi dia tidak lagi bergerak. Bagaimana kalau sumber? Nah, contohnya misalnya toa masjid, atau misalnya toa dari menara di bandara, kan dia tidak bergerak, maka kecepatan sumbernya 0. Seperti itu. Pak, ini plus minusnya bagaimana? Apakah plus minus gabung jadi satu? Tidak ya, jadi plus atau minus maksudnya gitu. Jadi ini bisa
nilainya positif atau negatif. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah seperti ini. Jika sumber suara mendekati kita, gitu ya, berarti ambulansnya lagi mendekati kita, maka kecepatan sumbernya itu negatif. Kalau menjauh kita, kecepatan sumbernya positif. Kalau pendengar mendekati sumber, positif. Kalau pendengar menjauhi sumber, bernilai negatif. Ini ada contoh soal kereta bergerak dengan laju 72 km per jam. Anak-anak, kalau 72 km per jam ini harus diubah dulu ya dalam meter per second. Menuju stasiun sambil membunyikan fluidnya. Bunyi fluid kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun dengan frekuensi 680 Hz. Nah, kepala stasiun ini berfungsi sebagai pendengar. Kebetulan dia lagi di stasiun ya anak-anak ya. Nah, dia tidak bergerak ya karena sedang menunggu kereta. Kalau tidak bergerak maka frekuensi kecepatan dari pendengarnya 0 nanti. Vp-nya 0 ya anak-anak ya. Nah, dia mendengar dengan frekuensi 680. Nah, ini udah frekuensi pendengar ya justru ya. Biasanya ini dicari, tapi ini justru yang diketahui. Selanjutnya diketahui bahwa laju suaranya V udara ya. Nah, yang ditanya frekuensi fluid. Nah, frekuensi sumbernya yang ditanya. Bagaimana? Nah, ini PS-nya kita ubah ya. Dari kilometer per jam jadi meter per second. Dikali 1000 dibagi 3600, maka kita dapatkan 20 meter per second. Lalu kita masukkan ke rumus VU plus. Kenapa plus? Di sini mau plus mau minus sebenarnya tidak berpengaruh. Kenapa? Karena pendengarnya 0 kecepatannya. Nah, untuk sumber, nah kita lihat bergerak menuju stasiun ya anak-anak ya. Sehingga kalau dia bergerak menuju stasiun berarti dia mendekati. Kalau sumber mendekati bernilai negatif, maka VS-nya min di depannya, maka min 20 seperti itu. Di sini ya, maka kita kurangin ya 340-nya dikurangi 20 jadi 320. Nah, di sini diperkecil sama-sama dibagi 20, 17 dan 16. Nah, jadi 680 sama dengan 17 per 16 dikali dengan Fs. Maka Fs-nya sama dengan 16 per 17 dikali dengan 680, kita dapatkan 640 Hz. Jawabannya jadi itu adalah A. Itu dari Bapak ya anak-anak ya. Mungkin contoh yang lain nanti bisa di kesempatan atau di lain waktu. Untuk sekarang, penjelasan Bapak cukup sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.